mentadabburi Al-Quran akan mendatangkan faham ke dalam hati manusia. Itu dampak atau buah dari tadabbur, yaitu riqqatul qalbi, kelembutan hati. Kelembutan hati itu terkadang berbuah atau berdampak secara lahiriah dengan bentuk apa? Tumpahnya air mata. Tumpahnya air mata. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 83, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaqulun rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat mata mereka tafidu minad dam'i, menumpahkan air. Disebabkan oleh apa? Karena mereka memiliki ma'rifah, mengenali kebenaran yang terkandung di dalam ayat yang mereka dengar itu. Dan buahnya akhirnya mereka berkata, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, kami beriman. Dengan apa? Dengan yang dibacakan itu, dengan ayat yang turun itu. Faktubna, dan maka tuliskanlah kami ma'asyahidin, bersama orang-orang yang bersaksi akan kebenaran yang dibawa oleh ayat itu. Nah, jadi orang yang melakukan tadabbur bukan hanya sebatas membaca saja, tidak faham maksudnya, tidak mengerti kandungannya, tapi benar-benar membaca dengan mentafakuri, dengan merenungkan, merasakan makna kandungannya, akan muncul apa? Kelembutan hati. Kelembutan hati itu akan berdampak apa? Mata yang membeku akan mencair, meneteskan air mata. Itulah yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kisah yang saya ceritakan semalam, di mana beliau meminta Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Al-Quran kepada beliau. Ketika dibacakan suratul Nisa sampai kepada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin dan seterusnya, beliau mengatakan amsik, cukuplah. Sampai di situ Ibnu Mas'ud mengangkat kepalanya melihat Rasul berlinang air mata. Itu dampak dari tadabbur. Nah, sekarang kita berbicara dampak kedua dari tadabbur. Dampak kedua dari tadabbur adalah ketundukan batin, ketundukan lahir dan batin kepada kandungan ayat-ayat tersebut. Itu dampak yang kedua. Orang yang mentadabburi ayat-ayat Allah bukan sebatas membacanya, tetapi memahami kedudukannya, meyakini sumbernya, memahami maksud tujuannya, menyadari akibat yang ditimbulkannya. Apabila semua itu hadir dalam diri orang yang membaca ayat Al-Quranul Karim, apa yang akan muncul sebagai buah dari tadabbur adalah al-khusyu' wal khudu', kekhusyukan dan ketundukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam firman-Nya
Di dalam surat Al-Hadid kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka berzikir mengingat Allah dan tunduk kepada apa yang telah diturunkan, yang telah turun berupa al-haq, kebenaran. Apa yang turun itu? Wahyu Allah, kalam Allah. Apa yang turun kepada mereka, kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Tentu tidak ada kebenaran yang dibawa oleh Rasul selain wahyu. Belumkah tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, dan Dia Maha tahu dengan isi hati hambanya, tapi Dia ingin bertanya untuk memberi peringatan kepada hambanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk tunduk hati mereka berzikir mengingat Allah, tunduk kepada peringatan Allah, tunduk kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah hendaknya mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab. Bagaimana umat terdahulu dengan kitab suci mereka? Fatala alaihimul amad, ketika lama waktunya jarak antara mereka dengan nabi mereka, akhirnya hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum wa kathir minhum fasiqun, kebanyakan mereka akhirnya adalah orang-orang yang fasik, yang tidak mau patuh kepada perintah dari kitab suci itu. Bahkan mereka berani menyelewengkannya. Itu akibat ketika mereka tidak mau mentadabburi, tidak mengimani apa yang ada di dalamnya, tidak menyadari maksud yang dituju oleh firman Allah itu. Buahnya apa? Kitab itu ada di tengah mereka tapi tidak berguna untuk mereka. Kitab itu ada di tengah mereka tapi tidak berguna untuk mereka. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Akibat dari apa? Dari tidak memahami dan tidak mentadabburi ayat-ayat Allah dan tidak menjalankan apa yang terkandung di dalam. Jadi buah dari tadabbur bukan hanya sekedar membaca saja, apa? Ketundukan lahir dan batin, kepatuhan kepada hukum-hukumnya. Karena itulah jalan keselamatan. Ini sangat aneh kalau ada orang memperhadapkan antara hukum Allah dengan hukum yang dibuatnya. Apakah hukum yang dibuatnya itu kelak yang akan jadi ukuran Allah ridha dengan dia kelak di hari akhir? Tidak. Yang akan menjadi ukuran dia diridai oleh Allah atau tidak nanti di akhirat adalah ketentuan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bukan berarti saya menyuruh kita membangkang kepada aturan yang dibuat demi kemaslahatan, tetapi ketahuilah bahwa puncak dari pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah kelak apa ukurannya? Al-Quran.
Kalau seseorang menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunannya, maka dia akan datang sebagai syafi'an, dia akan datang sebagai pembela. Tetapi kalau yang dia lakukan, yang dia perbuat bertentangan dengan apa yang ada di dalamnya, maka Al-Quran akan datang menjadi hujjah alaik, akan berhadapan dengan orang itu. Dan tidak akan selamat manusia yang berhadapan dengan Al-Quran kelak di hari akhir.